Haleluya. Saya bersukacita, saya terharu, saya terpesona, saya terkagum-kagum dengan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita, jemaat yang sangat dikasihinya. Segala puji dan hormat, kemuliaan, segala yang terbaik kita menaikkan bagi Dia yang telah menyatakan kasih-Nya besar atas hidup kita. Pagi ini kita mau menikmati apa yang Yesus sudah sediakan bagi saya dan saudara untuk kita pelajari, kita renungkan, kita terima peneguhannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu yang jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya ya. Berbahagialah kita sebagai orang percaya, karena Dia tidak pernah mengangkat segala pergumulan di dalam kehidupan kita tanpa kita mengerti sesuatu yang Dia sedang lakukan dalam hidup kita. Berbahagialah sebagai orang percaya, karena setiap perkara yang terjadi di kehidupan kita, Dia tolong kita untuk mengerti, Dia tolong kita untuk memahami, untuk semakin menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia berkarya, Dia membawa kita kembali jika kita perlu kembali, Dia membawa kita semakin mengerti jika kita perlu lebih banyak mengerti, dan Dia juga memberikan kita upah, ya, pernyataan, penghargaan, ya, sebuah pernyataan atas dedikasi yang kita berikan kepada Dia. Saya percaya jemaat ini akan terus dibawa naik dan bukan turun, ya, dalam standar yang Yahweh mau berikan buat kita. Naik dan bukan turun di dalam standar Yahweh, bukan sekedar, sekali lagi saya ulangi, bukan sekedar segala pemenuhan daging kita tercukupi, ya, tapi lebih daripada itu. Sekalipun seakan-akan kita banyak kekurangan, tetapi makna kelimpahan dalam hidup kita justru di dalam keterbatasan kita tidak pernah mampu untuk menahan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam Dia. Ya saudara, jadi kalau kita memberi dari kelimpahan yang kita rasa itu merupakan kelimpahan, itu bukan sesuatu yang luar biasa saudara. Tapi ketika Dia mengizinkan segala keterbatasan di dalam hidup kita, tetapi kita tidak bisa menahan itu untuk tidak melepaskan, tidak memberikannya kepada orang lain, itu yang namanya hidup kita memang hidup yang berkelimpahan. Saudari tidak berbicara tentang masalah jasmani semata, tidak bicara masalah uang, masalah harta yang bisa kita lihat dan kita pegang. Tetapi di saat pengetahuanmu dengan Yahweh, itu belum apa-apa dibandingkan apa yang kau lihat dari senior-seniormu. Tetapi apa yang Dia percayakan kepada engkau, tidak bisa tahan itu untuk kau beritakan kepada orang lain. Itu pertanda bahwa ada roh kelimpahan di dalam hidupmu, agar semua orang boleh semakin mengenal kebenaran firman Yahweh. Saudara, pagi ini saya mungkin tidak akan banyak bicara, saudara. Ya, saya membiarkan Roh Kudus berbicara langsung melalui kitab suci-Nya. Mari kita buka Yesaya 60 ayat yang pertama sampai seterusnya. Saya mengizinkan Dia berbicara di dalam roh kita masing-masing. Kita mau banyak membaca pada pagi ini, ya. Mungkin saudara punya keterbatasan waktu, keterbatasan kerinduan, keterbatasan apapun. Ketika saudara berada sendiri, jemaat ini akan saya encourage, ya, untuk tidak menerima hikmat manusia. Lebih daripada itu, menerima hikmat Yahweh telah Dia percayakan kepada hamba-hambanya dan dicatat di dalam kitab suci. Mari baca Yesaya 60 ayat yang pertama sampai seterusnya. Kita biarkan Roh Kudus memimpin kita di dalam pembacaan ini. Biarkan pembacaan ini akan menjadi berkat buat banyak orang, tidak hanya sekedar menjadi berkat bagi jemaat Yahweh di tempat ini. 1, 2, 3. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa.
namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Saudara, setiap kali kita membaca satu ayat dari ayat demi ayat, jadikan ini sebagai satu rema yang berbicara pada saya dan saudara. Ya, mari kita baca di dalam pimpinan Roh Kudusnya. Ayat yang ketiga. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Angkatlah matamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung di gendongan. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega, karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupimu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemasyuran Yahweh. Semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan dan berkenan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan, dan seperti burung merpati pada jendela-jendela mereka? Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-nantikan aku. Aku ini Yahweh, saudara. Dan kapal-kapal Tarsis yang pertama, untuk membawa anak-anak lelakimu dari jauh. Perak dan emas mereka ada bersama-sama mereka, bagi nama Yahweh Elohimmu, dan bagi yang Maha Kudus Israel, karena Dia telah memuliakanmu. Perhatikan saudara, karena Dia telah memuliakanmu. Jadi jangan harapkan kemuliaan dari manusia. Mari kita bekerja dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, dan biarkan pada saatnya Dia sendiri yang akan memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Nah, diteruskan saudara, ayat yang ke-10. Dan bani lain akan membangun tembok-tembok bagimu, dan raja-raja mereka akan melayanimu. Sebab aku telah menghajarmu dalam amarahku, tetapi aku telah berbelas kasihan kepadamu di dalam kemurahanku. Sebab sampai di sini, perhatikan ayat ini. Dia yang akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang pilihannya, pribadi yang sama yang telah akan menghajar saya dan saudara. Dia akan marah, saudara. Dia akan memberikan satu pernyataan yang mungkin akan mengagetkan kehidupan kita. Dengar baik-baik pada pagi ini. Itu bukan pertanda bahwa Dia sedang meninggalkan kita. Itu bukan pertanda bahwa Dia sedang mengempaskan kita. Tapi itu pertanda bahwa Dia sedang mengerjakan pekerjaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan pembacaan selanjutnya. Ayat yang ke-11. Maka pintu-pintu gerbangmu akan selalu terbuka, tidak akan ditutup baik siang maupun malam, sehingga dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, dan sambil menggiring raja-raja mereka. Sebab bangsa dan kerajaan yang tidak melayanimu akan binasa. Ya, bangsa-bangsa akan menjadi runtuh. Perhatikan kalimat ini, saudara. Bangsa-bangsa dan kerajaan yang tidak melayanimu akan binasa. Bangsa-bangsa akan menjadi runtuh. Kata munya ini kata kecil, saudara. Ini berbicara bahwa bangsa-bangsa yang tidak melayani kita, artinya tidak bekerja sama dengan kita, tidak mendukung apa yang kita kerjakan, mereka akan runtuh. Bukan karena kekuatan yang ada pada kita, bukan karena power dan kuasa yang ada pada diri kita semata-mata, tetapi karena Dia yang mengutus kita. Dia ada bersama kita, bahkan di dalam kita. Dan Dia berkata, bangsa-bangsa dan kerajaan yang tidak melayani akan binasa. Bangsa-bangsa akan menjadi runtuh. Jadi baca ayat yang ke-13. Kemudian Libanon akan datang kepadamu, pohon sanobar, pohon pinus, dan pohon cemara bersama-sama untuk memperindah
tempat ruang kudusku, dan tempat tumpuan kakiku akan kumuliakan. Dan anak-anak dari yang memperhamba engkau akan datang kepadamu untuk bersujud, dan mereka akan sujud di telapak kakimu, yaitu semua orang yang menghina engkau, dan mereka akan memanggilmu kota Yahweh, Sion yang maha kudus, Israel. Saudara perhatikan, Yahweh akan memperindah tempat ruang kudusnya. Banyak orang berkata bahwa cemara itu adalah pohon yang tetap berdiri tegak, ya. Sekalipun pada saat musim dingin banyak pohon akan mati, akan tidak ada kehidupan, tetapi cemara tetap tegak. Saudara tahu apa yang setan curi dari apa yang kebenaran yang Yahweh sedang nyatakan. Setan tidak masuk dari sesuatu yang tidak dikenal oleh anak-anak Yahweh. Setan masuk justru dari sesuatu yang Yahweh sedang nyatakan kepada umatnya. Yang sebabnya setan meminjam istilah pohon cemara untuk menyatakan peringatan hari kelahiran Yesua. Tetapi berbahagia saya dan saudara, jika ketika Yahweh membawa kita semakin dalam dan semakin mengerti akan kebenaran firman-Nya, sekecil apapun yang setan ambil, sekecil apapun yang setan samarkan, sekecil apapun itu, Yahweh sanggup menolong anak-anaknya untuk mengenal apakah ini sungguh dari Yahweh atau tidak. Itu sebabnya saudara, ketika kebenaran firman Yahweh dibukakan, kita akan melihat bahwa budaya perayaan Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember itu bukan produk dari Yahweh. Sekalipun setan mencuri bagian yang ada di dalam pernyataan Yahweh yang kita baca pada pagi ini. Ayat 14 mengatakan, dan anak-anak dari yang memperhamba engkau akan datang kepadamu untuk bersujud, dan mereka akan sujud di telapak kakimu, yaitu semua orang yang menghina engkau, dan mereka akan memanggilmu kota Yahweh, Sion yang maha kudus, Israel. Jadi saudara, hari ini saat pemberitaan kebenaran firman Yahweh sedang dibukakan, disingkapkan, banyak orang yang menolak, memberontak, bahkan menghujat. Kita nggak perlu gentar, saudara. Kita lakukan, kita semakin merendahkan hati di hadapan Yahweh. Kita semakin membuka roh kita untuk dipenuhi oleh rohnya. Sehingga ada roh keberanian, roh peneguhan, roh kesetiaan, roh sukacita, roh damai sejahtera, untuk terus membiarkan Yahweh bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai akhirnya Yahweh berkata, dan anak-anak dari yang memperhamba engkau akan datang kepadamu untuk bersujud, dan mereka akan sujud di telapak kakimu, yaitu semua orang yang menghina engkau, dan mereka akan memanggilmu kota Yahweh, Sion yang maha kudus, Israel. Perhatikan saudara, ketika Yahweh memberikan kemuliaan kepada anak-anak yang dikasihinya, kepada anak-anak yang dibelanya, Dia tidak membiarkan anak-anak itu mencuri kemuliaannya. Perhatikan kalimat ini. Ketika mereka datang bersujud kepada anak-anak yang dikasihinya, Yahweh berkata, dan mereka akan memanggilmu kota Yahweh, Sion yang maha kudus, Israel. Ketika Yahweh mempermuliakan kehidupan kita, tidak bisa tidak. Kemuliaan yang akan dipancarkan adalah kemuliaan yang akan dikembalikan pada Yahweh. Yahweh Tuhan Maha Pencipta, Yahweh yang layak menerima segala pujian dan penyembahan, Yahweh yang layak menerima segala sesuatu yang perlu Dia terima. Karena sesungguhnya saya dan saudara hanyalah alat. Saya dan saudara hanyalah sesuatu yang Dia pakai untuk membawa kemuliaan kembali kepada Dia. Saudara perhatikan, mengapa banyak orang menyembah matahari? Mengapa orang banyak menyembah sebuah pohon yang besar, sebuah batu yang dianggap keramat? Sesungguhnya di dalam hati manusia, mereka diciptakan untuk kembali memuliakan Yahweh. Dan ketika mereka sedang mencari identitas yang mereka akan sembah, iblis mengambil bagian
setan mengambil bagian untuk mencuri kerinduan itu. Dan berbahagialah saya dan saudara ketika atas perkenanannya dia berkenan untuk ditemui, dia berkenan untuk dikenal, sehingga kita dapat menyembah kepada pribadi yang sesungguhnya. Kita akan baca selanjutnya, saudara. Mari. Ayat yang ke-15. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu yang ditinggalkan dan dibenci, sehingga tidak ada seorang pun yang lewat melaluimu, aku akan meletakkan atasmu kemegahan yang abadi, sebuah sukacita turun-temurun. Engkau juga akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan engkau akan menyusu di dada raja-raja, dan engkau akan tahu akulah Yahweh, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Yakub. Saudara, perhatikan kalimat yang dipakai ini. Aku akan meletakkan atasmu kemegahan yang abadi, sebuah sukacita turun-temurun. Engkau juga akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan engkau akan menyusu di dada raja-raja. Ini berbicara akan penyertaan Yahweh di dalam setiap orang yang menghormati dia, setiap orang yang mau dibawa kembali kepada dia, setiap orang yang mau menyadari bahwa kita tidak lagi seperti kota yang sunyi yang ditinggalkan oleh Yahweh. Kalau kita baca dari sebelumnya, dari Kejadian sampai Yesaya ini, kita mengerti, saudara, bagaimana Yahweh begitu murka, bolak-balik murka kepada bangsa pilihannya. Yahweh telah berkata, kemanapun kamu pergi, muliakan namaku, ingatlah namaku, kuduskan namaku, berbaktilah hanya kepadaku, karena akulah Yahweh yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Itu sebabnya, saudara, jika pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang membawa Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia bernama Yahweh, dan dia bernama Yahweh, dan dia bernama Yahweh, dan dia pribadi satu-satunya yang telah menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, dia berkata, engkau juga akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan engkau akan menyusu di dada raja-raja, dan engkau akan tahu akulah Yahweh. Sadari, setiap penyertaan, setiap pembelaan, setiap mujizat yang kau tahu kau terima karena engkau beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, engkau disadarkan pada hari ini bahwa namanya adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Kepadanya lah kita harus menyembah, kepadanya lah kita harus berterima kasih, kepadanya lah kita harus mengembalikan segala kemuliaan, puji, hormat, dan rasa syukur kita hanya kepada Dia.